Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila Najwa Nurhaliza dari kelas PGSD 2022B dengan NIM 424222103. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama pengembangan instrumen tes, yang kedua analisa butir soal, dan yang ketiga ada pengolahan hasil belajar. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengembangan instrumen tes. Pengembangan instrumen tes adalah proses yang sistematis untuk merancang, membangun, dan menguji alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari pengetahuan, keterampilan, sikap, atau karakteristik lain dari individu. Proses ini melibatkan beberapa tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang dihasilkan adalah valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan pengukurannya. Jenis-jenis instrumen tes dilihat dari bentuk soal, tujuan pengukuran, metode administrasi, dan jenis penilaian. Berdasarkan bentuk soal, terdiri dari tes pilihan ganda, tes benar salah, tes isian, tes esai, dan tes kinerja. Untuk yang kedua, berdasarkan tujuan pengukuran, ada tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Untuk yang ketiga, berdasarkan metode administrasi, yaitu ada tes tertulis, tes tulisan, tes berbasis komputer, tes terbuka, dan ada tes terbatas waktu. Yang keempat, berdasarkan jenis penilaian. Ada 2, yaitu tes objektif dan juga tes subjektif. Langkah-langkah pengembangan instrumen tes, yakni yang pertama menetapkan tujuan tes, yang kedua analisis kurikulum, yang ketiga analisis sumber materi belajar, yang keempat menyusun kisi-kisi soal, yang kelima menulis indikator soal, yang keenam menulis soal, yang ketujuh reproduksi tes terbatas, yang kedelapan uji coba tes, yang kesembilan analisis soal, yang ke-10 revisi soal, yang ke-11 menentukan soal-soal yang baik, dan yang terakhir merakit soal menjadi tes. Untuk yang pertama, yakni menetapkan tujuan tes. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini sangat penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan, karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Yang kedua, yakni analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum SKKD yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu KD yang terdapat dalam standar ISI atau SI. Pada pembelajaran saat ini biasanya menggunakan kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 13. Lalu yang ketiga, analisis sumber materi belajar. Nah, terkait analisis sumber ini berkaitan dengan referensi, bisa mengambil dari artikel, lalu jurnal, buku, maupun sumber-sumber internet lainnya. Selanjutnya, yakni menyusun kisi-kisi tes. Di dalamnya terdapat jenis sekolah, mata pelajaran, kurikulum, menyusun, jumlah soal, bentuk soal atau tes, lalu adalah alokasi waktu.
bisa dibentuk tabel seperti nomor, kompetensi dasar, kelas, materi, level kognitif, indikator soal, nomor soal, dan bentuk soal. Biasanya kisi-kisi ini tuh dikasihkan kepada peserta sebelum melakukan tes. Inilah contoh kisi-kisi soal dari SD mata pelajaran IPA kurikulum 2013 kelas 6. Jumlah soal 4, bentuk soal pilihan ganda. Di sini tertera kompetensi dasar, kelas, materi, dan indikator soal, level kognitif, nomor soal, dan ada bentuk soal. Oke, selanjutnya yang kelima yakni indikator soal. Indikator soal sendiri yakni suatu tolak ukur pencapaian KD atau kompetensi dasar yang bisa dibuktikan secara terukur melalui perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, indikator ini sendiri juga unsur yang harus diperhatikan saat membuat kisi-kisi soal atau tes. Untuk yang selanjutnya yakni mulailah menulis soal. Untuk yang ketujuh yakni reproduksi tes terbatas. Tes yang sudah dibuat diperbanyak dalam jumlah yang cukup menurut jumlah sampel uji coba atau jumlah peserta. Jadi setelah kita membuat soal, lalu kita perbanyak sesuai dengan jumlah uji coba atau peserta tes. Selanjutnya langsung kita uji coba tes yang sudah kita buat. Untuk yang selanjutnya yakni merevisi soal. Pada proses revisi yakni butuh evaluasi dan perbaikan pada item-item tes untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Nah, proses ini sangat penting untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan keadilan dari instrumen tes. Adapun langkah yang dibutuhkan pada saat revisi, yakni yang pertama itu analisis kualitas soal, meliputi analisis butir soal. Nah, untuk analisis butir soal nanti akan saya jelaskan pada materi kedua. Dan selanjutnya yakni validitas. Kita harus bisa melihat layak atau tidaknya suatu tes tersebut. Setelah merevisi soal, tentunya kita sudah mengetahui mana soal yang baik untuk digunakan dan mana soal yang tidak bisa digunakan. Setelah pemilahan soal yang bisa digunakan dengan yang tidak, baru soal bisa dijadikan sebagai tes. Oke, selanjutnya kita ke materi kedua yaitu analisa butir soal. Nah, analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes, sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Oke, next. Analisis kualitas soal tes adalah prosedur sistematis yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dari setiap item atau butir soal dalam suatu tes. Dibagi menjadi dua, yakni yang pertama dari analisis
analisis kualitatif atau teoritik, dan yang kedua analisis kuantitatif atau empirik. Selanjutnya yakni analisis kualitatif yang sering kali dinamakan sebagai validitas logis, yaitu berupa penilaian yang dimaksud untuk menganalisis soal. Nah, analisis secara teknis dimaksudkan sebagai penilaian soal berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran dan format penulisan soal. Selanjutnya, analisis segi materi. Nah, analisis materi adalah analisis kualitas butir soal secara kualitatif. Pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal. Ada tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Nah, aspek yang perlu diperhatikan di dalam penilaian secara kualitatif adalah setiap soal perlu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa atau budaya, dan kunci jawaban atau pedoman penskorannya. Teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dikenal juga dengan istilah analisis empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal. Di antaranya adalah yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaran, yang keempat daya beda, dan yang terakhir efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor. Untuk inti dari materi yang kedua kali ini berisi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan distribusi jawaban atau pengecoh. Mari kita simak satu persatu. Cekidot. Untuk yang pertama yakni validitas. Nah, validitas merupakan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Jadi validitas itu valid atau layak tidaknya suatu tes. Nah, untuk suatu tes mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya tes tersebut. Sebaliknya, suatu tes yang menghasilkan data tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Contoh dari hasil analisis data menggunakan program Anates, diketahui bahwa dari 25 soal yang dianalisis diperoleh soal yang signifikan hanya 6 butir, yaitu pada butir nomor soal 1, 8, 9, 12, 17, dan 21 itu termasuk soal yang valid, dan butir tidak signifikan berjumlah 19 pada soal nomor 2, 3, dan terhitung 19 soal itu termasuk soal yang tidak layak yang nantinya tidak bisa digunakan pada tes. Untuk yang kedua yakni reliabilitas. Nah, reliabilitas yakni konsistensi dari suatu tes dalam mengukur apa yang seharusnya diukur sehingga pengukuran itu memberikan informasi yang dapat dipercaya. Jadi inti dari reliabilitas itu konsistensi dan tesnya itu bersifat acak. Hasil pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi apabila pengukuran pertama dan kedua menunjukkan hasil yang hampir sama dan juga sebaliknya. Lalu sebaliknya, apabila pengukuran pertama dan kedua jauh berbeda, maka reliabilitas suatu tes mempunyai reliabilitas
rendah. Lalu untuk klasifikasi tingkat reliabilitas, ini di sini mulai dari sangat tinggi, cukup, rendah, sangat rendah, dan terdapat koefisien dari sangat tinggi itu berapa, tinggi itu berapa, hingga sampai sangat rendah. Tingkat kesukaran adalah tingkat atau indeks kesulitan soal pada angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab betul dalam satu soal yang dilakukan dengan menggunakan tes objektif. Oke, selanjutnya yakni langkah-langkah untuk mencari tingkat kesukaran betul soal. Yang pertama, menyusun lembar jawaban peserta didik dari skor tertinggi hingga skor terendah. Yang kedua, mengambil 50% lembar jawaban peserta didik yang termasuk jawaban yang paling banyak benarnya dan disebut dengan kelompok atas. Begitupun sebaliknya, 50% lembar jawaban yang disebut kelompok bawah diambil dari nilai peserta didik yang minim. Untuk yang ketiga, membuat tabel untuk mengetahui jawaban benar atau salah dari setiap peserta didik, baik untuk kelompok atas maupun kelompok bawah. Jika jawaban peserta didik benar, diberi tanda 1, dan sebaliknya jika jawaban peserta didik salah, diberi tanda 0. Ini adalah contoh analisis tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Nah, ini ada tabel siswa, lalu contoh soal nomor 1 hingga nomor 20. Di sini ada nama-nama siswa, lalu yang menjawab benar dikasih angka 1 dan yang salah atau tidak menjawab dikasih angka 0. Dan ini sudah ada caranya, cara mencari tingkat kesukaran, nilai rata-rata dibagi skor maksimal. Lalu di sini ada kategori tingkat kesukaran pilihan ganda 0 hingga 0,30, kategori sukar 0,31 hingga 0,70, soal kategori sedang 0,71 hingga 1,00, kategori mudah. Dan di sini sudah terhitung otomatis karena saya menggunakan Microsoft Excel dan menggunakan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Di sini ada soal yang sukar, mudah, maupun sedang. Lalu selanjutnya yakni yang soal uraian. Nah, rumusnya itu memakai cara mencari tingkat kesukaran, yaitu nilai rata-rata dibagi skor maksimal, dan cara mencari nilai rata-rata itu jumlah skor benar dibagi jumlah siswa. Nah, di sini sudah ada nama siswa, tabel nomor soal 21 hingga 30, lalu setiap butir soal itu ada nilainya 3, 2, 1 karena soalnya hanya 10 di bagian Romawi 2 uraian. Lalu di sini juga kategorinya sama, sukar, sedang, mudah. Lalu dihitung, lalu ada indeks kesukaran, ada kategori, seperti itu. Yang keempat yakni daya pembeda. Daya pembeda adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Jadi daya pembeda ini membedakan mana yang siswanya ini itu mendapatkan nilai bagus dan mana siswa yang mendapatkan nilai jelek atau rendah. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk mencari daya beda
pada butir soal. Yang pertama, disajikan tabel hasil tes siswa. Apabila siswa menjawab dengan benar poin 1, apabila siswa salah atau tidak menjawab maka diberikan poin 0. Yang kedua, data dipecah menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas adalah skor yang tertinggi dan kelompok bawah adalah skor yang rendah. Untuk yang ketiga, mencari nilai PA. Nilai PA diperoleh dengan menjumlahkan soal yang benar secara vertikal lalu dibagi jumlah penjawab soal. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan analisis contoh soal pilihan ganda dan urean. Oke, selanjutnya yakni daya pembeda pada pilihan ganda. Di pojok kanan bawah ada rumus, yaitu DP daya pembeda sama dengan 2 kali BA kurangi BB per N. BA itu jumlah jawaban benar pada kelas atas dan BB adalah jumlah jawaban benar pada kelas bawah per N. N adalah semua jumlah siswa. Lalu saya juga sudah mendapatkan datanya dan saya susun tabel di sini siswa mulai dari nomor soal 1 hingga 20. Di sini juga ada kelompok atas, kelompok bawah dipisahkan, lalu ada skor dan ada kategori daya pembeda mulai dari soal 0,40 hingga 1,00 itu soal diterima dengan baik, 0,30 hingga 0,39 itu soal diterima tapi perlu diperbaiki, 0,20 hingga 0,29 itu soal harus diperbaiki, 0,19 hingga 0,00 itu soal yang tidak dipakai atau dibuang, seperti itu. Selanjutnya juga sama, ini analisis daya pembeda pada urean, soal urean. Caranya yaitu agak berbeda. Kalau nyari daya pembeda sebelumnya itu harus mencari rata-rata. Caranya itu jumlah skor kelas atas per jumlah siswa kelas atas. Lalu juga jumlah skor kelas bawah dibagi jumlah siswa kelas bawah. Habis itu cara mencari daya pembeda rata-rata kelas atas dikurangi rata-rata kelas bawah dibagi skor maksimal hingga bertemu seperti ini. Ada skornya juga dan terdapat kategori seperti yang daya pembeda di pilihan ganda. Soal diterima dengan baik, soal diterima tapi perlu diperbaiki, soal diperbaiki, dan ada soal yang perlu dibuang. Yang kelima ada distribusi jawaban atau pengecoh. Dilihat dari konstruksi butir soal terdiri dari 2 bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri dari 2 bagian, kunci jawaban dan pengecoh. Pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes, semakin banyak memilih pengecoh, atau semakin tinggi tingkat kemampuan peserta tes akan semakin dikit memilih pengecoh. Pengecoh kalau lebih ringkasnya itu biasanya seperti pada soal ABCD. Nah, jawaban yang benar itu yang D. Untuk pilihan ganda yang A, B, dan C itu adalah jawaban pengecoh. Nah, setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beda negatif, artinya suatu pengecoh diharapkan lebih sedikit dipilih oleh kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah.
atau daya beda pengecoh tidak lebih besar dari daya beda kunci jawaban setiap butir soal. Untuk kategorinya yaitu seperti ini. Tingkat kesukaran, sukar itu nilai B-nya 0,00 hingga 0,25, sedang 0,26 hingga 0,75. Untuk tingkat kesukaran mudah 0,76 hingga 1,00. Kita masuk materi yang ketiga, yakni pengolahan hasil belajar. Pengolahan hasil belajar adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar siswa. Teknik pengolahan hasil terbagi menjadi 3, yaitu teknik pemeriksaan hasil tes belajar yang berbentuk uraian, lalu teknik pemeriksaan hasil tes berbentuk objektif, lalu yang ketiga teknik pengolahan dan pengubahan atau konversi skor tes hasil belajar menjadi nilai. Nah, dalam mengolah suatu hasil dari tes yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, maka digunakan pendekatan untuk menafsirkan hasil dari tes tersebut. Nah, pendekatan itu yakni yang pertama ada PAP, yang kedua ada PAN. PAP itu penilaian acuan patokan yang umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Hasil tes formatif itu biasanya diambil dari proses pembelajaran. Lalu untuk yang kedua ada PAN, penilaian acuan norma yang umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Tes sumatif itu biasanya ada di akhir pembelajaran. Oke, selanjutnya yakni contoh pengolahan hasil belajar. Nah, kita menggunakan lembar kerja pengolahan penilaian sikap spiritual. Di sini ada catatan perilaku. Contohnya, siswa itu merasa senang dan gembira mendapat hadiah kue dalam kotak meskipun kuenya sederhana. Nah, ini dibuat per poin, per elemen. Ada waktu, catatan perilaku, sikap, tindak lanjut, dan hasil. Untuk yang nomor pertama, tanggal 5 ada waktunya ya, tanggal 5 bulan 1 2017. Catatan perilakunya senang dan gembira. Lalu titik sikapnya profesional. Tindak lanjutnya sebaiknya setelah menerima sesuatu mengucapkan terima kasih. Hasilnya baik. Lalu ada yang bermain ketika beribadah. Nah, ini hasilnya perlu bimbingan. Tindak lanjutnya ketika beribadah seharusnya diam, tidak bermain, dan berilah nasihat yang baik kepadanya. Lalu selanjutnya ini yang poin ketiga dan 4 juga sama, ada sangat baik dan berhubungan. Di sini ada catatan tindak lanjut tidak harus sekali, bisa lebih dari sekali. Jika anak tersebut diperingatkan masih tetap saja. Lalu yang B ada rumusan atau kalimat deskripsinya. Nah, ini tadi kan dipisah per elemen, ini dijadikan suatu paragraf seperti itu. Sudah selesai, terima kasih banyak.